kerajaan. Mengapa engkau berpendapat begitu, Hafid? Engkau sendiri belum lagi mencobanya. Ingat, engkau tidak bisa mengambil keputusan secepat itu. Baiklah, Baginda. Sekarang aku perintahkan kepadamu, pergilah ke kerajaan Haru. Katakan kepada Raja Haru keinginanku. Apapun nanti keputusan mereka, mudah-mudahan aku akan menerimanya. Itu pun kalau Raja Haru menghargai aku dan menghormati kerajaanku. Baiklah, Baginda. Aku tidak akan menolaknya. Perintahmu aku laksanakan. Berangkatlah. Sampaikan suratku ini. Baik, Baginda. Perintahmu aku laksanakan. Tidakkah ada perempuan di seluruh Aceh ini yang bisa menggantikan perempuan itu? Kalau ada, tidak mungkin aku melamar Putri Hijau dari Haru itu. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Semenjak Sultan Aceh datang kemari, perasaanku menjadi tidak enak juga. Aku juga merasakan sesuatu yang ganjil, Turang. Mungkinkah sesuatu akan terjadi di depan? Aku yakin Sultan Aceh itu menaruh hati padaku. Aku bisa melihat sinar itu di matanya. Apa kamu juga merasakan hal yang sama? Tidak. Aku tidak merasakan apapun. Bagaimana jika Sultan itu melamarmu, Turang? Aku akan menolaknya. Itu lebih baik untuk Turang. Tapi aku merasakan firasat yang sama seperti yang dirasakan oleh Sendem Ria. Kalau Sultan Aceh itu akan melamar. Aku tidak pernah menaruh simpati padanya. Tidak ada yang perlu diperpanjang. Jangan takut, Turang. Kami Turangdu berdua akan tetap melindungimu. Kita telusar Yoga, Siti Matiman sada pemoda, berlape-lapekan tendi nuri-nuri, surah pengoleh sada pemoda, ngalo-ngalo Cionowari.
Tabib Maharaja di Raja Haru. Hamba membawa pesan dari Sultan Samudra Pasai tentang permohonannya kepada Maharaja di Raja Haru. Apa pesan yang hendak kau sampaikan dulu, Balang? Hamba mohon maaf atas kelancangan hamba untuk mengatakan ini, Paduka. Tapi pesan ini harus disampaikan sebagai bukti penghormatan hamba kepada Sultan Samudra Pasai. Semenjak pulang dari Haru, ada cahaya hijau yang selalu mengikuti kami, Baginda. Dan cahaya hijau itu sekarang telah menutupi langit-langit di Aceh. Cahaya hijau itu berasal dari sini, Paduka. Dan kemudian Sultan melihat wajah seorang perempuan di dalam cahaya itu, Paduka. Wajah seorang perempuan yang selalu mengikuti dan membayangi kemanapun Sultan pergi. Sebenarnya hamba tidak sanggup lagi untuk mengatakan ini, Paduka. Tapi lidah hamba tetap harus mengatakannya. Wajah perempuan di dalam cahaya itu adalah Bru Putri, Paduka. Sultan biasa memanggilnya Putri Hijau. Dan dengan segala hormat dan kuasa yang diberikan Sultan kepada hamba, izinkanlah hamba menyampaikan permohonan Sultan untuk melamar Putri Hijau, Baginda. Apa? Begitulah yang hendak hamba sampaikan, Baginda. Mengingat hubungan baik sudah terjadi, Putri Hijau bisa menjadi perekat hubungan baik antara Samudra Pasai dan Kerajaan Haru, Baginda. Apa kalian tidak pernah berpikir bahwa tawaran ini telah menghinaku? Hamba mohon maaf atas kelancangan kata-kata hamba ini, Baginda. Sultan Samudra Pasai tidak pernah berpikir bahwa tawarannya ini adalah bentuk penghinaan untuk Maharaja di Raja Haru, Baginda. Sultan bisa memilih selir-selirku, tapi tidak untuk permaisuriku. Tapi Maharaja di Raja Haru, Sultan hanya menginginkan Putri Hijau, Baginda. Katakan padanya, aku menolaknya. Kau katakan padanya bahwa aku menolaknya. Baik, Baginda. Penawaran ini tidak bisa kuamini. Sampaikan permohonan maafku padanya. Baik, Baginda. Izinkan aku berbicara, Turang. Secara pribadi, aku gembira mendengar sanjungan Sultan Aceh terhadapku. Dan aku sangat menghargai sanjungan itu. Tetapi setiap sanjungan tidak bisa harus selalu terkabulkan. Apalagi di balik sanjungan ada sebuah permohonan. Terlebih lagi, permohonan tersebut di luar logika alam pikir. Baik, Bu. Aku katakan kepada semuanya, termasuk Hulu Balang dari tanah Aceh ini, aku tidak bisa menerima tawaran dari Sultan Samudra Pasai tersebut. Aku menolak tawaran itu. Sebagai bahan penawaran dengan alasan hubungan baik antar dua kerajaan, wajar aku menolaknya. Harga diriku mengatakan aku bukanlah alat tawar menawar antar kerajaan. Baik, Putri. Terima kasih, Bro Putri. Kau sudah mendengar semua perkataannya. Ya, Raja. Kau sampaikan itu pada rajamu. Baik, Raja. Di waktu dekat, aku tidak mau melihat wajah kalian lagi. Abdul! Ya, Bapak. Turangku ini tidak berkenan dibawa ke Aceh. Dia harus tetap tinggal di sini. Apakah kalian tidak tahu kalau dia sudah mempunyai laki-laki yang dikasihinya? Katakan pada rajamu, janganlah bersikap tamak dan sombong.
Kami tidak pernah takut apapun yang dilakukannya pada kami. Pergilah! Sampaikan pesan kami. Jangan kalian berlama-lama lagi di sini. Sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Turang Berputri, tentu kami terkejut melihat ini semua, Turang. Aku hanya tidak menyangka semuanya begitu cepat terjadi, Turang. Aku merasakan suatu bencana akan terjadi di kemudian hari. Jangan takut, Turang. Kami berdua akan selalu melindungimu. Sampai titik darah penghabisan. Orang-orang Aceh tidak akan pernah bisa menyentuh Turang. Kita telus ada nyoga. Setiman-timan sada pengoda. Ngerelape-apekan sendi duri-duri. Surah pengoleh sada pengoda. Ngalo-ngalo cionawari. Penolakan ini adalah penghinaan bagiku. Ia telah menghinaku, Hafid. Ia telah menghinaku. Begitulah yang mereka sampaikan kepada kami, Paduka. Malah Putri Hijau juga menyampaikan penolakannya terhadap tawaran Paduka. Perempuan tidak tahu diuntung. Malah kami diusir oleh dua makhluk aneh, Paduka. Yang satu seperti ular naga, dan yang satunya lagi seperti meriam Portugis. Dan hamba kira mereka adalah makhluk siluman, Paduka. Apa? Makhluk siluman, Paduka. Tidak mungkin. Tidak mungkin Putri Hijau mempunyai saudara laki-laki. Apalagi seperti yang kalian gambarkan. Berwujud seperti manusia siluman. Mereka menyebutnya Turang Berputri, Paduka. Maaf, Pak Budawa. Jika saya boleh berbicara, menurut yang saya tahu, di dalam adat Karo Turang adalah kakak atau adik laki-laki, Paduka. Tidak mungkin. Begitulah kenyataan yang kami lihat, Paduka. Aku tidak mau tahu. Yang jelas, Raja Haru telah menghinaku. Ia telah menghina kerajaan Samudra Pasai. Dia pikir karena dia bersahabat dengan kerajaan Johor, maka dia berani menentangku. Baik, kita lihat siapa yang lebih kuat. Arif, Ya, Paduka. siapkan pasukan. Kumpulkan orang-orang Gujarat, Malabar, Hadramaut dan lanun-lanun itu. Kita serang kerajaan Haru. Baik, Paduka. Tidakkah kau sadari? Perbuatanmu akan mengakibatkan malapetaka. Dan petaka itu terjadi
hanya karena seorang perempuan. Bukan! Bukan seorang perempuan. Tetapi Raja Haru telah menghinaku. Ia telah menghina kerajaan Samudra Pasai. Arif porak-porandakan kerajaan Haru. Tapi satu pesanku, jangan sampai kau bunuh Putri Hijau. Bawa ia hidup-hidup kemari. Tempatnya memang di kerajaan Samudra Pasai ini. Baik, Paduka. Yang Mulia Maharaja Raja Haru, saya sudah berlayar selama 5 hari sampai ke istana ini. Dengan penuh rasa hormat saya kepada Yang Mulia, perkenalkan nama saya Ferdinand Mendes Pinto. Portugis mengutus saya kemari. Salam hormat saya pada Raja Portugal João III yang agung, yang sudi mengutus Anda ke sini. Kabar berita apa yang hendak disampaikan kepada rakyat kerajaan Haru ini? Sebuah berita penting yang saya mau bawa ke kerajaan Haru ini, Yang Mulia. Di Laut Utara, kami melihat kapal-kapal Samudra Pasai mau mendekat kemari. Dan sepertinya akan kemari. Saya hanya mau menyampaikan kepada kerajaan Anda, supaya kerajaan Anda berhati-hati. Kami sudah memperkirakan semuanya yang akan terjadi. Itulah sebuah resiko dari setiap keputusan yang kuambil. Kami sudah mengetahui duduk perkara penyerangan ini, Yang Mulia. Namun kami Portugis harus mengambil sikap netral dan tidak memihak. Namun kami mencoba memberikan sebuah penawaran. Apabila kerajaan Anda butuh dengan perlengkapan persenjataan, kami siap untuk bernegosiasi. Terima kasih Tuan. Tawaran Tuan akan kami pertimbangkan. Jangan terlalu lama mengambil keputusan, Yang Mulia, karena kami butuh waktu untuk membawa perlengkapan persenjataan itu ke kerajaan Haru ini. Kami akan segera menjawab tawaran Tuan. Terima kasih Tuan, saya mohon diri. Baik Tuan. Selamat jalan Tuan Pinto. Bulu balang saya akan mengantarkan Anda ke perbatasan. Lukman, Ya, Paduka. kau antar dia ke perbatasan. Baik, Paduka. Panglima Raja Kembat. Ya, Paduka. Kau siapkan semua pasukan. Perlengkapi mereka semua dengan persenjataan yang ada. Kita tidak mungkin lagi menunggu bantuan dari Portugis itu. Baik, Paduka. Panglima Surbanyaman, Ya, Paduka. kau segera ke tempat persemanyaman Turang Buru Putri. Katakan pada Silih Naga dan Silih Meriam, kerajaan dalam keadaan darurat. Kita sangat membutuhkan bantuan dari mereka. Baik, Paduka. Abdul, Ya, Paduka. kau dan Lukman, fungsikan segera semua isi kerajaan. Bawa mereka pergi jauh dari sini. Pergi ke Gunung Sibayang. Mereka aman di sana. Saudara-saudara kita dari Karogugung akan melindungi kita. Baik, Paduka. Aku ikut kamu, Turang. Bagaimanapun, aku yang membuat semuanya jadi begini. Lagi pula, aku permaisuri kerajaan ini. Sudah selayaknya juga lah aku melindungi kerajaan ini.
Apa kamu tidak takut, Turang? Aku tidak pernah takut, Turang. Untuk apa aku takut? Semua demi kebenaran yang harus dijunjung tinggi. Aceh tidak boleh mengotori tempat ini. Baiklah. Aku sangat terharu mendengar keyakinanmu. Apa yang kamu katakan membuat semangat dan keberanianku berlipat ganda. Mari kita siapkan segalanya. Benteng ini kita bangun selama 7 hari dan semalam. Kita semua harus siap untuk menghadapi semua kemungkinan yang akan terjadi. Aku akan mempertahankan benteng ini. Seluruh ribuan siap di hutan. Aku minta satu dari kalian siramkan air untuk agar aku tidak kepanasan. Daya ledak akan tak kuat. Panglima serta nyaman akan tetap membantu kami sini. Aku akan melindungi Prabu Putri. Orang-orang mati tidak akan bisa menyentuh Prabu itu. Dia. Tangannya sudah mendekat. Tapi jumlah mereka tidak terlalu banyak. Aku yakin dalam waktu sebentar kita bisa mengalahkan mereka. Sekarang, mari kita bersiap-siap. Kamu panglima Aceh Tengah, jaga mereka sebelah sini. Aku dan si Miriam akan menjaga mereka sebelah sana. Baik, Panglima. Selamat berjuang. Kemegahan lalu terletak di tangan kita. Ya, kemegahan lalu terletak di tangan kita. Sudah aku bilang, Samudra pasti bisa kita kalahkan. Benteng-benteng ini membuat mereka tidak mampu untuk menembus pertahanan kita. Benar sih. Strategi yang kita bangun cukup bagus. Dengan begini, kerajaan Aceh tidak akan bisa menyerang kita kembali. Ternyata daya ledak sangat membantu sini. Mereka langsung kabur. Kami sangat beruntung bisa bersama Kang Silih Meriam.
Aku juga mengucapkan terima kasih, Sidi. Kau telah membantuku menyiramkan air, sehingga aku tidak kepanasan. Terima kasih, Sidi. Ya, begitulah sama rekan kerja. Harus saling membantu. Sampai jangan sampai Anda dan kurang yang banyak. Tapi sini, kami mohon izin sebentar. Ya, sudah. Kami melaporkan semua kejadian kepada Tuan Guru Putri dan Raja Harun. Baik, Sidi Naga. Kami dan serba nyaman akan tetap berada di sini. Hati-hati, Pak. Terima kasih. Bagaimana, Pak Dewa? Berapa banyak yang rekor sebenarnya ini? 20. Kali, Pak Dewa. Tapi kita udah capek berperang. Betul. Aku jadi teringat sama Dayang Jilena. Oh ya, Jangan dikiranya aku udah pulang mati. Gimana? Panglima! 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 Hai, apa yang kalian lakukan di sini? Kami hulu barang Aceh Hafiz dan Arif datang ingin bicara, Panglima. Apa lagi yang mau kalian bicarakan? Tenang dulu, Panglima. Tenang dulu, sabar dulu. Turunkan dulu senjatamu. Kami berdua ini tidak membawa senjata, Panglima. Kami datang ingin bicara. Apa lagi yang mau kalian bicarakan duluan? Panglima, kami hendak menawarkan sesuatu. Tawaran apa lagi yang bisa kalian tawarkan kepada kami? Kami hendak menawarkan ini, Panglima. Kalian mau menjawab aku? Panglima, kami hanya ingin menunjukkan niat baik kami bahwa perdamaian adalah hal yang sangat mulia, Panglima. Kalau sebegitu memang tidak berkenan di hati yang mulia, mungkin ini bisa mendatangkan perdamaian di antara kita. Ya. Panglima, bagaimana? Sudahlah. Kita terima saja, Panglima. Tapi kalau sampai kita terima uang itu, berarti kita sudah menjual harga diri bangsa kita. Tidak usah menangis, Panglima. Banyak pejabat negara yang menjual aset negara untuk kepentingan pribadi, Panglima. Untuk apa pula dia jual-jual aset negara? Di sana, rumah atau yang lainnya, Panglima. Apalagi zaman ini kan belum ada KPK, Panglima. Aku takut. Betul juga kau bilang itu. Tapi bagaimana kalau sampai ada KPK yang menuntut kita? Bersyukur, Panglima. Artinya mereka beli tiket kita. Apalagi kan ketua mereka sedang dalam masalah dengan gadis itu. Jadi semana pula kau bilang itu. Kalau dikasih kita sebenarnya kolak, Panglima. Jadi gimana kita bikin? Kita terima aja tawaran ini. Kalau kita terima, kita apa akan hidup itu uang? Panglima bisa jalan-jalan dengan Jilena. Kita bisa jalan-jalan ke Malaka atau Sriwijaya. Biar Raja Harun itu tidak lagi menemukan kita gitu. Panglima. Kalau ada uang, semua urusan serba nyaman, Panglima. Betul. Bulu balap. ya Panglima. Mungkin disinilah ada kata damai di antara kita. Tawaran kalian itu kami terima aja. Terima kasih banyak, Panglima. Terima kasih banyak. Ingat dulu, Panglima. Kalian tahu apa yang kami maksud, Panglima? Oh, Apa ini? Apa ini disebut? Air cola dari Kapan Jahe. Uang!
Jangan terlalu banyak. Ya, Ini daun bukan daun. Oh, kalian berpanen rupanya. sebentar Bang Lima. Oh, keras juga dipanggil. Oh, Gimana sampai nyaman? Nyaman begini. Nah, mus yang merantau itu. Nyaman sekali. Coba dulu. Aduh, minum ini sampai nyaman, sampai nyaman. Jangan terlalu banyak keras. Iya. Banyak bintang, Mami, banyak bintang. Ini belum berapa. Kami mau minum dulu. siap Bang Lima. Baik, berpesta-pesta saja. Siap. Nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Tapi ingat, sebagai musuh, sebagai teman. Wah, mari. Ada Bang Lima. Hati-hati Bang Lima. Kebun jahe. Ya Bang Lima. Kebun jahe atau kebun jahe? Bang Lima. Bang Lima. Arif. Ya, Arif. Ya. Kau harus ingat Arif. Sogok menyogok di zaman sekarang adalah hal yang sangat biasa. benar. Ada uang, semua bisa jalan Arif. Duk 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 duk. Taktikmu memang situ, Habib. Menghalalkan segala cara agar misi kita tercapai. Ya. Minum yang ini lebih enak. Ini dari kebun jahe. Arif. Ya. Siapa di dunia ini yang tidak butuh uang? Galak. Munafik dia kalau tidak butuh uang, Arif. Hah? Munafik. Apalagi kalau kita sudah bisa menjogok pejabat tinggi negara, berarti negara itu kita bisa taklukkan, Arif. Ya, Seperti orang-orang luar negeri itu ke negeri kita, Arif. ya benar. Ya kan? Ya. Jadi kita harus kebun jahe. Arif, kau gede sekali kau, Arif. Mata kau keseleo itu, Habib. Aku mabuk. Aku mabuk. Lihat Semina. Sekarang kita mendekat. Jumlahnya besar sekali. Cepatkan beritahu ke istana Semina. Biar aku yang mempertahankan benteng ini. Di mana mereka semua, Senina? Mengapa kita tidak menjaga benteng kita? Baiklah Semina. Aku yang akan mempertahankan benteng ini. Baik, Senina. Hati-hati kau. Iya sih.
Kau tidak bisa lagi lari kemana-mana, Maharaja di Raja Haru. Semua istanamu telah terkepung, dan orang-orangmu memang bodoh, mudah disogok dengan uang dan emas seperti Judas Iskariot. Kalian memang semuanya bangsat yang tamak. Hei, Maharaja di Raja Haru. Ada seseorang yang menghormatimu ingin menemuimu. Perjuanganmu sudah berakhir, Kakanda Maharaja di Raja Haru. Kerajaanmu sudah terkepung. Tidak ada lagi tempat untuk meloloskan diri. Kenapa dulu Kakanda menolak Adinda? Kalau saja dulu Kakanda bersikap sedikit lunak, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Tapi nasi sudah menjadi kerak. Tahukah Kakanda bahwa Adinda sangat mencintai Putri Hijau? Adinda sangat menyayangi Putri Hijau. Tapi Kakanda menolaknya. Sekarang Adinda akan membawa Putri Hijau ke kerajaan Samudra Pasai. Dan Kakanda, pergilah ke neraka bersama iblis-iblis. Kau memang benar jahanam, Sultan Aceh. Semoga hidup dunia damai jauh di sana, Tura. Tura, mungkin tidak ada lagi kata maaf dari kau. Tura. Tura. Kalau aku boleh memohon begitu, biarlah aku yang melanjutkan perjuangan ini sampai titik darah penghabisan. Sudahlah Putri, janganlah mengumbar janji yang engkau sendiri tahu tidak mungkin melaksanakannya. Sudahlah, tempatnya memang layak di neraka bersama iblis-iblis. Sedangkan tempatmu di kerajaan Samudra Pasai menjadi permaisuriku. Ayolah Putri, sudahlah. Aku tidak sudi bersanding denganmu. Otakmu memang picik, tidak terkira. Sampai kapanpun aku tidak akan memuaskan keinginanmu. Bisa galak juga dia. Tetapi semakin galak, semakin kau kelihatan cantik.